Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum, khususnya tahapan kedua yaitu tahapan menentukan bukti penilaian. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggotanya Mifrahur Rahmah Ayuni dan Niwayan Rima Sulistiani. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika, PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Berbicara tentang penilaian atau assessment, berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, assessment as learning, yang kedua, assessment for learning, dan yang ketiga, assessment of learning. Assessment as learning yaitu penilaian sebagai proses pembelajaran di mana peserta didik dilibatkan untuk menjadi penilai, baik penilai diri sendiri ataupun penilai peserta didik lain. Assessment as learning ini memiliki fungsi yang pertama mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mendiagnosis daya serap materi. Dan yang keempat, memacu perubahan suasana kelas. Assessment as learning ini bisa berbentuk penilaian yang formatif. Kemudian ada assessment for learning atau penilaian untuk proses pembelajaran. Penilaian ini juga berlangsung selama proses pembelajaran, namun yang dilakukan oleh guru. Assessment for learning ini memiliki fungsi yang pertama sebagai alat ukur mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, merefleksi pembelajaran. Yang ketiga, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran. Dan yang keempat, untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Kemudian ada assessment of learning atau penilaian pada akhir proses pembelajaran. Penilaian ini biasanya diberikan dalam bentuk formatif ataupun sumatif di akhir bab atau di akhir semester atau di akhir tahun ataupun di akhir jenjang pendidikan. Assessment of learning memiliki tujuan untuk menjadi alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian. Yang kedua, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran. Sekaligus yang ketiga, melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Wiggins dan McTighe yang merancang model Understanding by Design berpendapat bahwa asesmen yang efektif bukan berupa satu potret tunggal, melainkan seperti buku clipping berisikan beragam memo dan foto-foto. Jadi penilaian ini tidak bisa kita ambil hanya sekali ya, tapi merupakan rangkaian-rangkaian proses penilaian, bisa dalam berbagai bentuk, baik sumatif maupun formatif. Gloria dan Sudarmin melakukan penelitian untuk menguji korelasi 3 komponen asesmen formatif terhadap kemampuan pemahaman peserta didik. 3 komponen asesmen formatif tersebut yaitu feedback, self-assessment, dan peer assessment. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen asesmen formatif memiliki hubungan yang positif dengan nilai pemahaman peserta didik. Strategi-strategi yang dapat digunakan berdasarkan perkembangan pembelajaran UBD bisa berbentuk diskusi, presentasi, pembuatan mind map, analisis artikel ilmiah, dan praktikum. Strategi-strategi ini terbukti memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kemampuan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, tahap 2 dalam Understanding by Design, yaitu tentukan bukti penilaian. Dalam tahap kedua, dari pendekatan Understanding by Design atau UBD, yang disebut menentukan bukti penilaian, fokusnya adalah pada pengembangan kriteria evaluasi yang jelas dan metode untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan. Tahap ini sangat penting karena penilaian yang efektif tidak hanya memberikan gambaran tentang apa yang siswa pelajari, tetapi juga memberikan umpan balik berharga untuk memandu proses pengajaran dan pembelajaran lebih lanjut. Berikut langkah-langkah yang terkait dengan tahap menentukan bukti penilaian dalam Understanding by Design. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan ini haruslah spesifik
terstruktur, dapat dipercayai, relevan, dan terbatas pada waktu atau disingkat SMART. Yang kedua, pilih format penilaian yang sesuai. Format penilaian bisa berupa tes tertulis, proyek, presentasi, portofolio, atau observasi langsung, tergantung pada jenis pengetahuan atau keterampilan yang dievaluasi. Kemudian yang ketiga, tentukan kriteria evaluasi. Kriteria ini harus mencerminkan tujuan pembelajaran dan memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan pada siswa. Keempat, buat instrumen penilaian. Instrumen ini harus memungkinkan untuk penilaian yang konsisten dan objektif serta memberikan umpan balik yang berguna kepada siswa. Nomor 5, uji coba dan revisi. Hal ini memastikan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur pemahaman siswa dengan akurat dan adil. Kemudian nomor 6, integrasikan penilaian dalam proses pembelajaran. Penilaian seharusnya bukan hanya kegiatan terpisah, tetapi harus diintegrasikan secara organik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, contoh penerapan understanding by design pada tahap 2, yaitu menentukan bukti penilaian. Pada contoh ini, kami menggunakan topik pecahan dengan tujuan pembelajaran, mendefinisikan dan menjelaskan konsep pecahan, menyelesaikan operasi matematika dengan pecahan, dan memecahkan masalah kontekstual dengan pecahan. Nah, pada tujuan pembelajaran tersebut, kita bisa menggunakan asesmen berikut pada tugas kinerja, yaitu yang pertama, membuat model visual pecahan dari berbagai bahan, misalnya kertas, kardus, atau yang lainnya. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual, misalnya meminta anak-anak berkelompok membagi kue sama rata. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan presentasi kelompok. Dan pada bukti lainnya, kita bisa menggunakan, yang pertama bisa memakai kuis pilihan ganda atau kuis isian singkat. Kemudian yang kedua bisa menggunakan lembar kerja berisi latihan soal. Yang ketiga ada observasi dari guru. Dan yang terakhir bisa menggunakan jurnal matematika mengenai refleksi mereka tentang konsep pecahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.